Uh. Yeah. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tardi. Saya dari kelas ekonomi syariah 6B, NIM 1904010069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah ekonomi internasional yang membahas mengenai analisis pola cadangan devisa dalam perdagangan internasional. Cadangan devisa merupakan salah satu jaminan bagi terciptanya stabilitas moneter dan ekonomi makro di suatu negara. Semakin giat suatu negara melakukan perdagangan, maka semakin banyak pula devisa yang dibutuhkan. Besar kecilnya posisi cadangan devisa di suatu negara tergantung pada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti nilai ekspor, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, ekspor memegang peran penting dalam pembangunan nasional. Valuta asing yang didapat dari kegiatan ekspor akan menambah cadangan devisa bagi negara, pada akhirnya dapat memperkuat fundamental makroekonomi di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan devisa. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh eksportir dan importir menurut Sukirno tahun 2010. Hubungan ekspor dengan cadangan devisa adalah, dalam melakukan kegiatan ekspor, maka suatu negara akan memperoleh berupa nilai sejumlah uang dalam valuta asing yang biasa disebut dengan istilah devisa, yang juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah sejumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing menurut Noviatin tahun 2013. Nilai tukar dalam jangka panjang memiliki efek yang positif terhadap cadangan devisa. Tanda positif ini menunjukkan kenaikan harga barang yang diperdagangkan relatif terhadap harga barang yang diperdagangkan, yang menyebabkan ekspansi ekspor dan tercermin dalam kenaikan cadangan devisa, dan begitu juga sebaliknya. Faktor yang ketiga yaitu BI rate. BI rate adalah suku bunga acuan kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Menurut Sulistyo tahun 2015, kenaikan suku bunga akan memicu terjadinya gejolak pada pasar keuangan. Naiknya suku bunga akan dapat menarik aliran modal asing yang masuk berupa pinjaman. Pinjaman ini akan secara langsung dapat menambah cadangan devisa, secara langsung yang berpengaruh positif bagi suatu negara. Kemudian faktor yang keempat, inflasi. Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat cadangan devisa di suatu negara. Maksudnya, jika inflasi yang terjadi dalam suatu negara tinggi, maka harga barang dan juga jasa yang ada di dalam negeri akan tinggi. Hal ini menyebabkan perubahan pada nilai mata uang, berimbas pada simpanan giro bank umum, dan berdampak pada cadangan devisa. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara, maka akan menambah nilai suatu mata uang karena naiknya harga barang dan jasa di pasaran. Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, bagi negara berkembang, khususnya Indonesia, sumber pembiayaan yang berupa penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor memegang peranan penting yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan jalan mengekspor hasil-hasil sumber daya alam ke luar negeri. Dengan hasil devisa tersebut dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan dalam negeri. Dapat diketahui bahwa kegiatan perdagangan internasional seperti impor dan ekspor maupun kegiatan kurs dan utang luar negeri dapat berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia ataupun cadangan devisa yang ada di suatu negara, yang dimana hal tersebut mempengaruhi naik atau turunnya kualitas suatu negara tersebut. Itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.